Model bisnisnya kalau sekilas sih mirip clothing, cuman motivasi awalnya yang berbeda. Kalau si Yamasuri itu sebenarnya berangkat dari karya yang saya olah dibikin merchandise. Nah, si merchandise-nya saya buat massal, terus saya jual gitu. Makanya si Yamasuri saya labeli sebagai graphic artist brand merchandise. Untuk sampai sekarang sih sebenarnya masih saya kerjain sendiri untuk urusan desain ya. Cuman ketika si desain ini udah beres, masternya nih, si core-nya udah beres, pengaplikasiannya saya udah mulai nge-hire karyawan untuk nge-handle si pengaplikasiannya gitu. Kayak misalnya dari desain, terus mau diaplikasiin ke t-shirt kan harus ada mockup tuh. Mockup dan lain-lainnya itu udah saya serahin ke karyawan. Sebenarnya ada trial and error sih ya, kalau buat nyari tim desain yang bisa klop, gitu butuh proses sih. Cuman untuk awalan pertama, cara saya menyaring tim desain, ya berarti dari latar belakang pendidikannya lah. Misalnya, karena saya mau ngambil tim desain, saya nyari karyawan-karyawan yang latar belakangnya dari anak seni rupa, kalau nggak anak desain, kayak gitu. Jadi, ketika saya hire, terus saya brief apa yang mau saya sampaikan ke tim gitu, mereka bisa cepet buat nanggep. Sebelum ke skill yang mereka punya, lebih ke chemistry. Misalnya, saya orangnya tipikal yang suka bercanda misalnya kayak gitu. Terus, saya bakalan nyari tim yang bisa ngimbangin bercandaan saya gitu. Terus sebaliknya juga, saya bisa ngimbangin perilakunya dia. Jadi, nanti ketika udah menjadi tim tuh, bukan hanya masalah tentang goal suatu project, tapi tentang gimana kita mengkomunikasikan si project ini, terus diolah bersama. Nah, karena si chemistry-nya udah dapet, ketika kita mengolah sebuah project, si sumber masukan input-inputnya tuh bukan dari saya sendiri, tapi dari tim saya juga ikut masukin masukan-masukan gitu, input-input. Ya jadinya bisa menjadi lebih matang lah gitu. Kayak gitu untuk nanti eksekusi ke depannya. Sebenarnya kalau kita ngebahas masalah potensi desain gitu, misalnya skillnya dia atau kemampuannya dia eksekusi masalah desain gitu ya, saya nggak terlalu menitik beratkan ke situ. Karena kembali lagi ketika saya meraningkan ini sebagai graphic artist brand merchandise, otaknya tuh harus tetap di saya. Otak eksekusinya juga dari saya juga gitu. Nah, ketika si eksekusi ini saya coba florin ke anak-anak, jadi saya lebih tenang untuk membentuk skill mereka tuh dari nol. Jadi kayak ibaratnya kayak bonsai lah gitu. Jadi saya bukan nyari yang udah jadi kayu yang keras terus dibentuk udah susah. Tapi saya ngambil yang masih hijau, terus saya tularin apa yang saya inginkan, terus saya tularin skill-skill apa yang saya punya gitu, supaya mereka bisa menyerap. Nah, nanti ketika mereka udah menyerap, bakalan memiliki rasa yang sama. Sebenarnya imbang sih kalau ngomongin masalah metode penjualan online sama offline gitu. Saya tetap nge-push di offline juga kayak gitu. Kalau offline nih sebenarnya lebih ke experience. Kenapa saya di sini bikin pop-up store plus store-nya juga plus office-nya juga. Ketika ada orang yang membeli, lebih mudah untuk mengkomunikasikan Yamasuri itu seperti apa. Ketika datang ngelihat si display dan lain-lainnya, mereka bisa lebih ngerasain experience apa yang di present sama si Yamasuri gitu. Tapi kalau online sih emang lebih gede sih penjualan gitu. Kalau buat temen-temen yang mau memulai usaha bisnis seperti inilah, bisnis kreatif gitu ya. Pertama, yang paling pertama banget gitu ya, karena sekarang saingannya udah mulai banyak, mendingan nyari pembeda yang lebih gede dengan cara mempertahankan kekhasannya sendiri gitu. Jadi ketika nanti dilempar ke market, kita tuh punya pembeda yang jelas dari brand-brand yang lain gitu. Jadi kita punya ruang sendiri di wilayah market. Ya caranya tetap mengasah skill, kemampuan, terus pengetahuan informasi yang kayak gitu-gitu lah.